Saya punya pengalaman pribadi yang nyata. Saya mau sharing ya. Suatu hari saya pernah ke Kalimantan ya, kerja selama beberapa tahun di situ. Saya ikut paman saya gitu dalam usaha perikanan. Singkat cerita, saya waktu itu suka main catur dan lumayan jago lah. Dan di waktu itu ada pegawainya paman saya yang suka bertaruh main catur gitu ya. Dan dia ini sering ngalahin yang lain gitu ya. Yang lain ini intinya kalah dan nggak terima gitu ya, pengen menang. Terus mereka melihat saya menangan gitu ya, main caturnya, saya disuruh main sama si anak tersebut. Tapi saya sudah menolak, saya nggak mau taruhan gitu ya. Tapi mereka memaksa, ayo Alam kamu main, kita yang taruhan untuk kamu. Mau nggak? Saya nggak mau, tapi mereka maksa karena saya nggak enak, saya pendatang ya, saya okein gitu. Singkat cerita, main game pertama saya menang gitu ya, dan taruhannya waktu itu nominalnya lumayan untuk 15 tahun yang lalu ya, 250.000 kalau nggak salah. Untuk ukuran pegawai itu besar gitu ya. Saya ditantang lagi oleh anak itu ya, game kedua dengan taruhan yang sama gitu. Singkat cerita, di posisi yang dia mau kalah, dia itu izin ke toilet teman-teman, dan lama banget dia ke toilet, itu mungkin setengah jaman ada gitu ya. Akhirnya dia keluar bawa rokok, niup asapnya itu ke saya gitu ya. Terus dia komat kamit apa gitu ya. Singkat cerita dia kalah gitu ya. Terus dia gebrak papannya, dia pergi marah gitu ya. Seperti biasa ya, saya pulang ke kos saya berdoa, saya baca firman, saya menyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Gak ada apa-apa yang aneh gitu ya. Tapi pagi harinya dia itu menemui saya, si anak itu gitu ya, dengan muka yang pucat. Saya masih ingat ya, bibirnya itu pucat banget, mukanya pucat gitu ya. Dia kayak ketakutan datengin saya minta maaf. Alam, saya minta maaf ya gitu. Kenapa? Saya bingung kan. Kamu dari Surabaya bawa apa? Saya bilang saya nggak bawa apa-apa, bawa uang aja buat bekal gitu ya. Terus kamu Tuhanmu siapa? Ini poin pentingnya ya. Terus saya bilang ke dia, Tuhan saya Tuhan Yesus. Saya bilang. Terus dia bilang, saya akui Tuhan Yesusmu itu luar biasa. Karena apa? Dia cerita. Jadi dia itu punya ilmu bisa mengeluarkan rohnya dari tubuhnya meditasi gitu ya. Terus dia juga punya peliharaan dua, katanya dia ya, tuyul sama perempuan gitu. Keluar menghampirin kamar saya di malam kemarinnya itu ya, karena dia jengkel, dia mau ambil roh saya dari tidur saya supaya saya sakit-sakitan atau apa gitu katanya dia. Tapi ketika dia masuk di kamar saya, rohnya itu ya yang masuk, bukan orang fisiknya ya, dia mau ambil roh saya dari tidur, katanya dia itu ada sinar putih yang menyelimuti tubuh saya gitu ya. Akhirnya dia nyerah, gak bisa ambil, dia mau keluar dari ruangan itu, ruangan kamar saya. Tapi ruangan kamar saya itu penuh dengan api gitu ya, kanan kiri depan belakang atas bawah katanya. Dia nggak bisa keluar, tapi dia memberanikan diri menerobos api itu, dan akhirnya dia ketemu saya paginya itu minta maaf seperti itu. Jadi di sini saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Di Sakaria 2 ayat 5 saya bacakan ya, dan aku sendiri, aku ini Tuhan ya, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku Tuhan ya akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Buat kalian yang percaya Tuhan, berjalan lurus, berjalan benar, menuruti firman-firman Tuhan, percayalah Tuhan ada di sekelilingmu, Tuhan menjagaimu. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.